Oke, pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Begini-begini, saya juga guru loh, dan saya juga eh, cucu guru gitu kan. Oke, Mas Ubaid, oke lah, kita nggak usah fokus pada masalahnya, ya kan? Kalau kita mau jujur, sebenarnya kan garda depan ini kan memang di sekolah dan bagaimana sekolah memiliki pola manajemen yang baik. Oke, kita setuju tadi ini kan sudah rutin, tapi kadang-kadang ya kita lihat guru itu tugasnya itu rangkap-rangkap loh. Dia sudah jadi guru, dia jadi wali kelas, dia kadang admin, dia juga operator. Secara proporsional bagaimana Anda mensikapi soal ini? Ya, memang ini bagian dari tugas yang harus diemban oleh guru gitu Ya. ya. Tetapi sebelum sampai kepada hal-hal yang teknis ya, soal ngisi PDSS, Mhm. kemudian jalur prestasi dibuka, nanti ada jalur tes dibuka dan seterusnya. Itu kan alat-alat ya yang digunakan untuk bisa sampai kepada tujuan. Lah, tujuannya apa? Ini guru ini kan sebagai fasilitator Ya, ya di sekolah yang mengantarkan anak-anak betul. ini bisa sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, Mhm. gitu kan. Bagaimana pendidikan tinggi ini aksesnya dibuka seluas-luasnya gitu. Sehingga jalur-jalur tadi itu bagaimana supaya terbuka lebar gitu. Sehingga anak-anak yang ingin masuk ke jalur prestasi terbuka lebar, yang masuk jalur tes terbuka lebar dan seterusnya gitu. Itu yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah, kepala dinas dan seterusnya gitu. Anda mengkritisi soal kompetensi maksudnya. Bukan soal kompetensi. Yang ingin saya katakan adalah soal visi ke situ kadang-kadang belum sampai gitu. Hmm. Belum sampai sehingga kan aneh misalnya kalau soal problem PDSS itu katanya soal jaringan internet. Masa di Depok ada problem internet gitu. Masa di Kerawang ada problem internet kan aneh gitu. Gak ada Kan masalah dengan kan internet rapat gitu. koordinasi rutin lah ya. Iya gitu loh. Apalagi saya juga kurang pas kalau misal dikatakan tadi mohon maaf Pak, lalu tadi singgung soal ini sebagian kecil sekolah gitu. Heeh. Kalau satu dua sekolah yang telat gagal di PDSS, oke lah sebagian kecil. Tapi ini kan ratusan sekolah, Iya, iya. ratusan sekolah Ya mungkin kecil jumlahnya. kalau dibandingkan seluruh Indonesia. Iya, Tapi pertanyaan saya adalah ini kan hak setiap peserta didik begitu iya, ya. iya Kita nggak betul. usah bicara statistik sekolahnya berapa gitu kan. Iya. Anda setuju kan soal itu Iya, kan? jadi semua anak ya Mm-mm. punya hak yang sama untuk ikut jalur prestasi gitu loh. Iya, iya. Lah, kenapa kemudian ada yang terhambat gitu Heeh. kan? Ternyata ini dihambat oleh sebuah sistem tadi itu gitu. Oke. Coba kalau misalnya sistemnya nggak online misalnya, Mm-mm. karena anak-anak bisa antar sendiri itu berkasnya ke mana? Ke kampus gitu Oke. kan, nggak usah menunggu sekolah. Iya, Karena iya. itu ketika instrumen online ini menghambat hak anak untuk mendaftar di jalur prestasi, maka ini harus kita Tapi evaluasi. kenapa otomatis jadi kewajiban guru yang merangkap Hmm, jadi operator dan admin? Kenapa tidak dalam regulasinya juga harus hmm, adaptif dong melihat kondisi bahwa memang harus ada pihak atau penanggung jawab yang menginput data? hmm. Lah, menurut saya soal apa namanya layanan ya hak anak atas pendidikan sampai ke pendidikan tinggi itu adalah menjadi tanggung jawab pemerintah gitu kan. Mhm. Cuman pemerintah ini kan punya perangkat, punya sistem, Iya, ya kan. Ada kepala sekolah di situ, ya iya. kan. Kalau di level sekolah, maka tanggung jawabnya adalah kepala sekolah. Mhm. Bahwa kepala sekolah ya menugaskan ke bagian administrasi atau ke Iya, bagian guru tertentu itu adalah tanggung jawab kepala sekolah iya, bagaimana mengatur iya, supaya proses input data di PDSS itu lancar iya. Dan jaya, kepala sekolah juga terkendali. harus tahu kapasitas timnya ya, Iya, sehingga tidak artinya ada kepala miss. sekolah itu harus minute by minute itu Mhm, mhm. mengawasi gitu loh. Kalau misalnya ke bagian guru yang ditugasi, Pak, saya sedang ada tugas banyak di sekolah, saya nggak bisa input data, Iya, saya kembalikan ke kepala sekolah. Jadi kepala sekolah akan nunjuk ke guru yang lain, iya. atau bisa nunjuk ke TU misalnya, Heeh. atau nunjuk ke guru yang punya kesempatan agak longgar gitu. Jadi Giliran sebenarnya semua guru, iya. tanggung jawab di sekolah adalah kepala sekolah. Giliran semua guru Iya. nggak bisa balik ke kepala sekolahnya nggak ngerti IT. Nah itu. Mas Danang kayaknya udah gelisah nih. Sebelum kita ke Pak Lalu Ari, silakan gimana komentarnya? Iya, ini persoalan yang serius menurut saya. Jadi bukan terkait dengan berapa jumlah sekolah dan siswanya, Oke. tapi ini yang paling utama adalah kita berbicara tentang pendidikan bermutu untuk semua, sesuai dengan jargon yang
diciptakan ya oleh Kemdikbud sekarang. Yang kedua tentang keberpihakan kita pada murid, Betul. pada siswa, bahwa mereka punya banyak potensi yang kita harus dorong dan mereka juga butuh diapresiasi. Nah, ketika anak-anak siswa kita ini, murid-murid kita ini sudah berjuang sedemikian rupa, berharap bisa masuk melalui jalur prestasi dan tiba-tiba terkendala cuman gara-gara sistem atau human error di sekolah, itu bukan saja persoalan mereka nggak bisa memilih sesuai dengan jurusan atau universitas yang mereka inginkan, tapi juga ada mental, kesehatan mental dari murid kita yang Demotivasi. terserang. Iya, Iya. terserang itu, dan mereka pasti akan mengalami hal yang berbeda ketika ketimbang mereka misalkan namanya ada di situ. Betul, betul. Gitu. Belum lagi misalkan ada masalah yang diduga cuci rapor gitu misalkan. Oh, oke. Dan kemudian juga menaikkan nilai siswa dan lain-lain sehingga itu memperlambat input ke PDSS dan lain-lain. Nah, ini sebetulnya yang saya sampaikan tadi, ekosistem kita semua, ekosistem pendidikan, terutama di sekolah, guru, kepala sekolah harus menyadari bahwa murid-murid kita memiliki hak keadilan, kesetaraan, bahwa mereka juga punya hak untuk diapresiasi sesuai dengan kompetensi mereka. Sebentar, kalau guru itu boleh nggak sih kemudian menolak tambahan tugas dari kepala sekolah dengan alasan tugas pokoknya saja mungkin belum dilaksanakan dengan maksimal, kemudian ditambahin lagi tugas sebagai operator atau admin, boleh nggak? Ya, itu hak guru ya. Tapi dari birokrasi kita, apalagi ASN, itu Nggak kan boleh menolak perintah. ya boleh saja. Banyak kejadian yang menolak perintah bisa saja diajukan untuk dimutasi dan lain-lain. Nah, ada sensitif. Oke, tapi guru ada tambahan remunerasi kah, honor atau uang lelah untuk menjalankan tugas tambahan ini? PDS itu nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Jadi tugas sukarela? Dari bos pun nggak ada. Oh, dari dana bos juga nggak ada? Nggak ada. Jadi sukarela, keikhlasan? Keikhlasan yang saya sampaikan Keikhlasan tadi. itu kan amal ibadah, upahnya di surga, begitu ya Mas ya? Ya, berbicara itu udah lain, bukan kita nggak Oke. injak bumi lagi, udah ke atas itu. Saya harus kayaknya. tanya dulu ke Pak Lalu Ari, karena Pak Lalu Ari kan banyak juga suara rakyat baik ke pusat di DPR ataupun di DPRD tiap daerah, dan kita juga harus fair kan melihat kondisinya ini kan tidak bisa, kalau bahasa Jermannya nggak bisa digebiah uyah begitulah Pak, harus lihat juga kasus per kasus. Catatan Anda seperti apa Pak Lalu Ari? Ya, memang saat ini kita sedang petakan masalahnya ya. Iya. Artinya setiap sekolah saya yakin juga masalahnya berbeda-beda. Ya, saya sih sepakat dengan Mas Ubaid, kemudian Pak Danang tadi itu, ya selayaknya dan sewajarnya seperti itu. Tapi kondisinya memang hari ini di tiap sekolah maupun di tiap daerah ya berbeda-beda persoalan yang dihadapi. Yang jelas kalau kami di Komisi 10 semua masukan, saran, pendapat itu ya tentu kita tampung, kemudian kita komunikasikan dengan mitra seperti Kemdikbudristek dan Dikdasmen. Nah, ke depan kalau sekiranya dari hasil evaluasi kita hari ini, kemudian tahun-tahun sebelumnya, jika PDSS ini menghambat untuk menciptakan generasi unggul 2045 misalnya, atau menghambat atau menguburkan cita-cita siswa-siswi kita untuk masuk ke dalam perguruan tinggi negeri, ya kalau memang itu banyak terjadi di seluruh wilayah Indonesia dan dominan bermasalah, ya tentu kita minta untuk dievaluasi dengan sistem lebih efektif, lebih fleksibel, lebih efisien, dan lebih mudah. Nah, sehingga tidak menimbulkan hal-hal seperti ini. Ya, cuma Nah, kan ini kan kemudian- bukan kebijakan baru Pak, artinya bukan coba-coba bikin kebijakan, ini sudah dilakukan beberapa kali. Nah, apakah setiap saat kemudian ada masalah dievaluasi, ditinjau ulang, kayaknya nggak beres-beres, nggak selesai-selesai. Jadi masalahnya di mana ini Pak kira-kira? Ya, itu yang saya sampaikan tadi. Jadi kita sedang memetakan masalahnya. Ya, ini kan kebetulan aja tahun ini yang agak bermasalah ya. Kemudian viral, kemudian yang saya sampaikan tadi beberapa sekolah ya memang kalau kita lihat dari parameter yang sudah terfinalisasi hari ini kan 21.414 Ya. sekolah. Nah, sementara yang belum terdaftar kemarin sekitar 200-an sekolah. Nah, kemudian kemarin itu memang ada betul kepala-kepala sekolah yang mendatangi kementerian. Itu tujuannya adalah untuk membuka kembali sistem PDSS itu, karena di sekolah-sekolah mereka masih banyak siswa-siswi kita yang belum masuk ke dalam sistem PDSS tersebut.
Nah, tapi yang ingin saya katakan bahwa kami di Komisi 10 itu begitu melihat masalah langsung berkomunikasi dengan teman-teman di kementerian, Ya. bahkan kami sendiri menyampaikan kepada Mendikti Saintek, saya nelpon Sekjen, nelpon Pak Menteri untuk segera membuka karena memang ini sudah viral. Ya. Nah, sudah viral, kemudian di mana-mana satu persatu persoalan ini muncul. Nah, pada saat itu langsung dibuka, memang Ya, tidak ya. lama dibuka, memberikan kesempatan kepada sekolah-sekolah yang belum menuntaskan input PDSS ini. Nah, tetapi setelah dibuka pun tidak banyak juga yang masuk ke situ, masih tersisa hari ini gitu. Oh. Dari 300-an masih bersisa menjadi sekitar 200-an hari ini yang belum masuk. Nah, oleh sebab itu disampaikan tadi di komentar ada salah satu kepala sekolah tadi yang ditayangkan itu Ya. hanya mengarahkan siswanya melalui jalur lain seperti Sistem Tes. Nasional Berbasis Tes. Nah, kemudian melalui jalur Mandiri. mandiri. Nah, jadi alternatifnya ya mungkin seperti itu. Dan perlu diingat bahwa siswa-siswi kita yang masuk ke dalam atau yang termasuk eligible di PDSS itu tidak semuanya keterima nanti. Gitu. Iya, Tentu iya. ada seleksi, Betul. ada ranking. Nah, kan seperti itu. Ya, setuju Nah, Pak. jadi- Tapi kan hak setiap peserta didik untuk mendapatkan kesempatan diseleksi kan? Ya, saya sepakat kalau itu. Jadi kami di Komisi 10 juga sangat sepakat. Jangan sampai ada anak bangsa kita yang tidak mendapat kesempatan Ya. untuk mengikuti seleksi ini, baik dari jalur SNBP, SNBT, jalur mandiri dan sebagainya untuk masuk Ya. ke Oke. perguruan tinggi negeri. Baik, baik. Bapak-bapak Gitu, sekalian, selain saya yang bertanya, masyarakat juga boleh bertanya kepada Anda semua. Kita coba dengarkan satu persatu pertanyaan pertama dari masyarakat seperti apa. Kita saksikan sama-sama. Saya itu karena gurunya terlalu lalai, sehingga yang apalagi kalau misalnya masih yang anak kelas 12 sudah berharap masuk ke sekolah impiannya tapi nggak bisa, tertunda gara-gara gurunya terlalu lalai. Terus juga nanggepinnya juga gurunya terlalu santai ya. Wih, kata-katanya. Mas Danang sudah mulai. Tapi sabar-sabar sebentar ya. Soal ini Anda yang akan jawab. Tapi ada lagi pertanyaan ya. Coba kita dengerin dulu. Silakan. Oh iya, kalau saya menanggapi itu ya mungkin dari pihak sekolah ya yang kurang up to date gitu, mengupgrade ini data siswa atau apakah tentang informasi-informasi. Biasanya kan operator tuh lebih cepat dapat informasi, mungkin itu aja sih, kedepannya lebih berhati-hati lagi gitu. Nah, ini cukup berimbang kan? Satu murid, satu guru. Gimana Mas Danang? Iya, itu adalah aspirasi ya dari, dan saya senang mendengar dari siswa langsung gitu ya, bahwa ada guru-guru yang tadi diklasifikasikan sebagai guru yang lalai atau segala macam, itu iya, Iya, itu Nggak- kita akui ya. kita akui dong. Tapi Dari- penyebab lalainya kan juga harus ditelusuri dong. Iya, itu jadi tugas siapa? Kepala sekolah. Kepala sekolah nanti akan di bawah supervisi dari Dinas. Dinas Oke. larinya ke atas. Nah, itu ekosistemnya akan begitu terus. Jangan-jangan kepala daerahnya tidak punya visi di bidang pendidikan. Ya, mungkin Ya Bisa kalau dia jadi. punya visi yang kuat tentang pendidikan, pasti dia akan supervisi dong. bisa jadi, dan Iya kan? fungsi pengawasan. Nah, maksud saya jangan damping. semua itu kemudian kita terlalu mudah untuk menyalahkan atau mencari kambing hitam, tapi akar persoalannya tidak tuntas. Iya, dan saya juga sama-sama kita mengingatkan ya di Ah. organisasi profesi guru seperti kami di Ikatan Guru Indonesia yang memang hitahnya di peningkatan kompetensi guru, Ya. juga mengingatkan kepada guru-guru bahwa kita ini diberikan tanggung jawab yang besar untuk mengelola bukan saja siswa tapi masa depan mereka, karena kita Iya. dilahirkan dan ditakdirkan untuk merumuskan masa depan mereka, siswa-siswa kita. Maka menjadi guru yang berkualitas. Guru yang berkualitas itu artinya ya disiplin, tanggung jawab, punya karakter yang baik, termasuk tadi bisa berkolaborasi dan Iya. lain-lain. Itu yang seharusnya dimiliki. Namun Mudah-mudahan anggaran untuk program-program peningkatan kompetensi guru nggak itu kena. juga jadi permasalahan ketika anggaran dikurangi. Apakah juga itu termasuk? Kalau peningkatan kompetensi guru juga dikurangi Mumpung ada Pak anggarannya. Lalu Ari nih, jadi coba masalah. minta dong biar mendesak ke pemerintah. Ya biasanya Komisi 10 cepat responnya. Karena Iya. kemarin teman-teman dari dinas di Aceh misalkan, kepala dinas, kabid dan juga kepala sekolah yang menelepon kami malam itu mengadukan tentang problema PDS dan minta dibuka kembali. Malam itu juga saya langsung WhatsApp Bu Hetifah, Iya, ketua iya. komisi. Besok langsung ada audiensi dan besoknya lagi langsung diperpanjang Mm-mm. PDS jadi
8 Februari. Jadi Iya, ada iya. jeda untuk dibuka. Kekuatan birokrasi dan sistem ini menjadi satu hal yang sangat penting juga Iya, gitu ya. iya. Selain tadi yang disampaikan bahwa peningkatan kualitas guru juga jadi penting, dan itulah kenapa Ikatan Guru Indonesia ada di sini. Ya, makanya harus cerah dong masa depan pendidikan kita sebagaimana jas Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia yang cerah. Amin, insya Allah. Mas Ubaid gimana Iya, komentarnya? Kalau saya ini apa namanya sebenarnya input PDSS itu kan tidak seperti membuat karya tulis ilmiah gitu yang harus riset berhari-hari, wawancara, Iya, turun lapangan. template-nya sudah baku lah ya. Template sudah baku, tinggal ketak-ketik enter selesai gitu ya. Jadi ini itu sangat mudah sekali, sangat mudah sekali. Nah pertanyaannya kenapa mudah kok nggak dilakukan? Berarti jelas, Apa? ya tidur. Tidur, nggak melakukan kepala sekolah Siapa? tidak melakukan supervisi misalnya ya kan, nggak melakukan supervisi dan seterusnya gitu kan. Dinasnya juga mengabaikan kepala sekolah yang abai gitu kan. Artinya kepala dinasnya nggak punya visi yang jelas soal bagaimana memastikan semua Iya, anak iya. punya kesempatan yang sama. Kepala sekolahnya yang diamanai untuk ngatur di level sekolah juga tidur, tidak tahu tanggung jawabnya, maka yang korbannya lagi-lagi adalah Peserta didik, murid peserta anak-anak. didik. Yang kedua, kemudian pertanyaan masyarakat dan juga peserta didik adalah kok nggak ada sanksi apa-apa, gitu ya? Apa sanksi terhadap kepala sekolah yang abai? Sanksi terhadap- moral. Ya, saya pikir tidak hanya sanksi moral lah gitu. Sanksi moral Kalau tidak cukup. misalnya jelas misalnya kepala sekolah itu ternyata anggota IGI gitu misalnya Mas Danang ya. Bisa ketum IGI bisa supaya Iya. kepala sekolah mengundurkan diri gitu loh. Sebagai anggota IGI harus qualified, harus memastikan anak-anak binaannya itu terlayani dengan baik karena membawa nama besar IGI gitu. Tapi saya nggak tahu apakah kepala-kepala sekolah itu punya pemikiran semacam ini. Ini bagian Iya. dari pertanggungjawaban publik, kepala pertanggungjawaban sekolah- moral gitu. Betul, tapi kan kepala sekolah Mas Ubaid dia kan pasti takut kalau ada orang dinas yang datang mensupervisi ya. Takut dalam tanda petik ya. Ya mungkin penekanan itu ya Pak Lalu Ari mungkin bisa mendesak menteri atau kepala daerah ya, dinas pendidikan tuh kepala sekolah itu disupervisi, dikunjungi, diawasi, ditilik terus-terusan begitu. Ya kan? Ya kalau kepala sekolahnya juga tidur kan, tapi kalau ada yang ngawasin dari dinas mungkin bisa lebih efektif kali ya. Iya, jadi sebenarnya tidak hanya kepala sekolah tapi juga dinasnya. Sebenarnya Iya. tahu nggak sih sebenarnya kewajiban yang harus dia tunaikan apa? Kepala sekolah kewajibannya apa? Apakah kepala sekolah itu hanya takut kepada pejabat atasannya gitu kan? Apakah tidak takut untuk mempertanggungjawabkan pemenuhan hak anak atas pendidikan Iya, yang itu iya. menjadikan jadi kewajiban konstitusional Iya. yang itu diemban oleh kepala sekolah, diemban oleh kepala dinas pendidikan, Iya. diemban oleh menteri pendidikan dasar dan menengah. Itu adalah kewajiban konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 45. Itu panduan kitab suci kita dalam Iya. pelayanan hak anak atas pendidikan. Iya, gitu ini loh. kalau sudah kata Mas Ubaid tadi soal takutnya, soal tanggung jawab itu soal takut nanti urusan akhirat juga itu ya. Iya, iya. Iya kan ini tanggung jawab Iya, kan iya, masa itu depan tanggung anak. jawab, iya, iya. Iya, oke. Saya akan ke Pak Lalu Ari, tapi nanti setelah break kita akan lanjutkan diskusi kita. Pemirsa jangan kemana-mana, Merah Putih segera kembali.